Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih podcast KPU Kabupaten Muna dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di podcast KPU Kabupaten Muna kita akan bincang-bincang terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, Bapak Andi April SPD. Selamat datang Pak Kadis di KPU Muna. Teman pemilih, bahwa kita ketahui KPU Republik Indonesia menetapkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan ini dilakukan di tengah-tengah pada posisi non tahapan baik itu pemilu maupun pemilihan dalam rangka untuk memelihara data pemilih, mengupdate data pemilih ya setelah pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Dan dalam pelaksanaan daripada pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, KPU juga kabupaten kota khususnya itu diamanahkan khususnya dalam pasal 16 PKPU nomor 1 tahun 2025 ini agar berkoordinasi dengan instansi terkait yang khususnya terkait dengan yang membidangi kependudukan. Nah, untuk itu Pak Kadis, bahwa tentunya KPU Kabupaten Muna sebelum melakukan pemutahiran data pemilih sebagaimana amanah Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 ini, itu diminta untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, antara lain Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TNI, Polri, bahkan lembaga pemasyarakatan serta pemerintah di tingkat kelurahan dan desa. Bagaimana Pak Kadis kiat-kiat yang sudah dilakukan KPU Muna terkait apakah memang KPU Muna berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil terkait dengan PPDB ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya merespon apa yang ditanyakan oleh presenter tadi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muna yang telah mengundang kami sebagai narasumber pada pagi hari ini. Saya kira ini adalah wadah yang sangat dibutuhkan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna maupun masyarakat untuk berbagi informasi, karena memang informasi-informasi seperti ini seharusnya diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa kehadiran kami di tempat ini adalah sebagai wujud sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dengan pihak KPUD Kabupaten Muna. Sekali lagi, mudah-mudahan sarana ini bisa kita jadikan tempat untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang seputaran kependudukan. Baik untuk persoalan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Muna bahkan seluruh Indonesia, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian terkait dengan akses data kependudukan ini, itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Kemudian terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh pihak KPU terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, koordinasinya itu bulanan. Ya, bulan lalu, kemudian 2 bulan lalu juga saya menerima kunjungan dari langsung dipimpin oleh Ketua KPU berkunjung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan validasi dan verifikasi data pemutahiran dalam rangka pemutahiran data pemilu berkelanjutan ini. Saya kira begitu. Ya. Baik Pak Kadis, di dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, itu KPU kan menerima data dari kementerian yang bidangi pemerintahan yang di dalamnya juga mengurusi soal kependudukan. Lalu memang ada sedikit perbedaan dengan ketika dilakukan pemilu atau pemilihan. Kemudian sebelumnya kan ada yang namanya DPA 4. Di pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, itu KPU kemudian menurunkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi
data yang ada di lapangan sebagai data tersebut. Eh, Hasil koordinasi tadi yang kemudian turun di lapangan untuk melakukan coklit, kalau kita kenal sampai pemetaan data pemilih berkelanjutan itu Pak adalah coklit terbatas. Coklit terbatas itu di wilayah Kabupaten Muna ini hampir semua kecamatan itu memang dilakukan itu. Namun pada faktanya memang yang dicoklit itu adalah pemilih-pemilih yang nik invalid, yang sudah meninggal, ya, untuk memastikan apakah yang sudah pindah domisili dan sebagainya yang sudah beralih dari TNI dari masyarakat kemudian menjadi TNI Polri atau sebaliknya sudah pensiun. Nah di lapangan kadang-kala kita temukan itu ada pemilih yang sudah dalam catatan terakhir saja ini ada pemilih yang dinyatakan sudah meninggal tapi ternyata dia masih ada. Itu biasa dia pada posisi usia yang di atas 100 tahun Pak Kadis. Sehingga itu maka dipastikan kembali ternyata yang bersangkutan masih hidup. Nah, ini kemudian bagaimana disikapi ini Pak terkait dengan pemilih yang seperti ini? Hal-hal yang seperti ini bahwa untuk saat ini penduduk kabupaten itu kan berjumlah 234.165 orang. Dari 234.165 orang ini yang masuk dalam wajib KTP dinamis itu sebanyak 164.608 orang. Kemudian dari jumlah wajib KTP dinamis ini yang sudah melakukan perekaman KTPL itu sebanyak 159.793 orang. Jadi tersisa kurang lebih 4.815 orang yang masuk wajib KTP belum melakukan perekaman KTPL. Jadi biasanya fakta-fakta seperti ini kita lakukan seperti yang ditanyakan tadi. Yang belum melakukan perekaman KTP ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, itu karena memang sudah meninggal dunia tetapi belum melakukan pelaporan peristiwa penting itu kepada pihak di Sdukcapil Kabupaten Muna sehingga namanya tetap masuk dalam database kependudukan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan memiliki keterbatasan. Keterbatasan di sini bisa keterbatasan akses untuk bisa sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang bersangkutan mengalami gangguan disabilitas sehingga tidak bisa langsung hadir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman KTPL. Atau juga bisa yang bersangkutan itu berada di luar daerah Kabupaten Muna. Itu ya. Ya, kemudian juga bisa masyarakat itu abai akan pemutahiran data kependudukannya. Harusnya sudah masuk wajib KTP tapi dia abai, dia tidak merasa penting bahwa KTPL itu merasa tidak penting. Nanti pada saat dibutuhkan baru dia datang berfoto. Nah, macam penduduk yang sudah berusia lanjut kemudian datanya dinyatakan invalid atau tidak connect itu biasanya sekali lagi disebabkan karena yang bersangkutan tidak pernah mengupdate data kependudukannya sehingga oleh sistem pusat itu langsung dinonaktifkan atau tidak valid. Kan dalam data kependudukan itu kan ada namanya data dinamis. Ya, data dinamis sejak awal terdaftar menjadi penduduk mulai belum sekolah sampai masuk ke umur 20 tahun masih tetap belum sekolah. Nah, makanya praktis yang seperti ini kita dapatkan biasanya langsung di nonaktifkan oleh sistem informasi kependudukan gitu. Apalagi umurnya sudah di atas 100 tahun. Makanya sebaiknya sekali lagi masyarakat itu harus proaktif mengupdate elemen data kependudukannya mulai dari jenjang pendidikannya, kemudian status perkawinannya, status pekerjaannya. Nah, kalau misalnya status pekerjaannya kan kalau misalnya pelajar, ya pelajar mahasiswa kalau masih sekolah, tetapi kalau kemudian sudah bekerja, tergantung pekerjaannya, bisa karyawan swasta, bisa TNI Polri. Nah, kalau hal-hal seperti ini sekali lagi masyarakat harus proaktif melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Gitu. Ternyata itu penyebabnya Pak Kadis. Iya, itu penyebabnya. Dan ini memang fakta kita ketemukan di lapangan ini. Orangnya masih hidup tapi dinyatakan meninggal. Ternyata kondisinya seperti itu. Kalau misalnya dinyatakan orangnya masih hidup tapi nicknya tidak aktif, nicknya invalid. Invalid itu karena memang dia tidak pernah mengupdate data kependudukannya atau yang bersangkutan tidak pernah berfoto KTPL sehingga umur misalnya 21 tahun, 20 tahun lebih ke atas punya langsung diparkir datanya. Gitu. Iya. Memang kalau kita lihat fakta-fakta yang ada, tadi disinggung soal pelajar mahasiswa di dalam KTP-nya, dan setelah bekerja juga tidak diupdate. Akhirnya sudah bekerja tapi masih pelajar KTP masih pelajar mahasiswa. Padahal yang harusnya masyarakat kita benar-benar memperhatikan ini, karena menjadi elemen yang sangat mendasar dalam kehidupan kita
fakta lain juga Pak Kadis, yang ini juga menjadi hal selalu persoalan klasik ini kita di KPU terkait dengan apalagi dalam rangka menghadapi pemilu atau pemilihan. Ya. Adanya pemilih yang juga tadi disinggung soal pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih Oh tetap. iya. Ya ternyata ini juga berkaitan dengan akta kematian. Oh iya. Rupanya bahkan sekali jangankan pada posisi coklat terbatas pemutaran data pemilih berkelanjutan, tapi dalam hal juga ketika pemutaran data pemilih untuk pemilu atau pemilihan itu walaupun pantarli sudah coret ya kemudian ditindaklanjuti oleh PPS, PPK sampai dengan pada tingkat KPK Kabupaten Kota, tapi kemudian masih juga terdaftar. Iya. Ternyata infonya bahwa yang bersangkutan yang meninggal dunia itu akte kematiannya belum terbit, belum diurus oleh warganya. Nah ini yang mungkin perlu dicerahkan ini Pak Kadis, kira-kira langkah-langkah apa yang mesti dilakukan khususnya di Dinas Catatan Sipil untuk menyebut bola terkait ini Pak. Kalau hal seperti itu begini, bahwa yang namanya warga negara Indonesia, kita lahir harus ada akta kelahirannya. Ya. Kemudian kita meninggal pun harus melaporkan peristiwa penting ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan akta kematiannya. Kasus bahwa orang sudah meninggal dunia melalui pencoklitan dilakukan oleh teman-teman KPP sampai pokoknya dari bawah sampai ke atas, sudah menempuh proses, sudah dilapor bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Tetapi bahwa dalam database kependudukan itu tidak bisa dicoret kalau akta kematiannya belum terbit. Nah, akta kematian seperti ini sekali lagi masyarakat harus proaktif melaporkan peristiwa kelahiran kemudian peristiwa kematian, namanya dalam istilah Dukcapil itu peristiwa penting, lahir mati, peristiwa penting. Jadi harus aktif melaporkan ini untuk diterbitkan akta kelahiran yang baru lahir, kemudian akta kematian yang sudah meninggal dunia. Akta kematian ini biar bukan ahli warisnya melapor, pemerintah desa bisa, orang lain bisa. Tetapi bahwa kalau orang lain yang melaporkan berarti harus ada surat kuasanya. Kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan langkah-langkah untuk bahwa yang meninggal dunia ini segera diterbitkan akta kematiannya dengan membagikan buku pokok pemakaman. Jadi buku pokok pemakaman itu 84% desa kelurahan di Kabupaten Muna itu sudah kami berikan yang namanya buku pokok pemakaman. Tinggal 20% yang belum. Tetapi bahwa dengan harapan buku pemakaman ini pemerintah desa diharapkan untuk aktif mencatat siapa yang sudah meninggal dunia, kemudian melaporkan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera diterbitkan akta kematiannya. Tetapi mungkin ada beberapa faktor juga bahwa biasanya masyarakat tidak mau melaporkan kematiannya itu karena terkait dengan misalnya bantuan sosial tidak mau hilang, kemudian bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Sehingga kalau pada saat meninggal mereka biarkan saja begitu. Mereka tidak dilaporkan karena kalau dilaporkan bantuannya hilang. Nah, biasa begitu. Tetapi bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan kita di Kabupaten Muna ini sebaiknya, sekali lagi sebaiknya masyarakat kalau misalnya ada keluarga atau kerabatnya meninggal dunia segera laporkan, ambilkan surat pengantar kematian dari desa, kemudian bawa di Dukcapil untuk segera diterbitkan akta kematiannya. Ya. Gitu. Jadi memang ini yang menjadi kendalanya di situ. Kendala yang sangat-sangat perlu dipikirkan ini. Memang kan biasanya yang antusias atau bahkan harus dilakukan itu adalah kalau yang PNS, TNI yang meninggal misalnya, ini kemudian keluarga langsung melapor karena ada kepentingan soal yang lain. Tapi kalau masyarakat, kalau seperti itu memang agak repot untuk kita menunggu, sehingga memang perlu ada jemput bola. Sebenarnya memang tidak terlalu karena kalau kita mengaktifkan atau melibatkan pemerintah desa, apalagi tadi pokok-pokok pemakaman sudah dibagikan, saya kira ini akan ke depan akan lebih baik. Sebab kita harap bahwa RT RW melaporkan kepada kelurahan desa untuk itu dicatat dan kemudian disampaikan kepada Dukcapil. Karena ini sangat penting Pak Kadis, bahwa ke depan menghadapi pemilu 2029 dan pilkada atau pemilihan itu nanti kan akan lahir lagi daftar penduduk pemilih daftar penduduk potensial pemilihan atau pemilu. Nah ini kan jangan sampai kalau ini tidak ditata dengan baik, boleh jadi apa yang sudah terjadi sebelumnya bahwa pemilih masyarakat yang sudah meninggal itu masih terdaftar dalam pemilih. Akhirnya nanti akan timbul
saling tuding antara KPU dengan dinas catatan sipil dan sebagainya. Apalagi kalau KPU sudah melakukan coklit misalnya seperti itu. Tapi bahwa saya kira ini menjadi upaya kita dalam rangka kita melahirkan data pemilih yang akurat nantinya di depan, Pak. Izin Pak Kadis, terkait dengan sosialisasi tentunya bahwa Capil gencar. Ya, kalau kita lihat pada posisi tahapan yang lalu, kadangkala PPK itu berkoordinasi dengan Capil, sama-sama turun ke lapangan untuk melakukan perekaman. Saya kira ini luar biasa sekali Pak Kadis. Ya. Mungkin bagaimana kiat-kiat Capil ini agar ini terus berkesinambungan sehingga nantinya benar-benar data kependudukan kita itu betul-betul bisa akurat. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekali lagi jemput bola itu sangatlah penting. Ya, baik itu adalah untuk kematian maupun untuk perekaman KTPL. Kemudian yang kedua, di bulan lalu karena M2M kita baru aktif kembali untuk perekaman keliling itu, jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna itu telah berkunjung di 8 titik untuk melakukan sosialisasi tentang layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Dalam sosialisasi ini kami juga menekankan kepada masyarakat bahwa kalau lahir ya urus akta kelahiran, kalau meninggal ya urus akta kematian. Kemudian karena ada namanya data kependudukan dinamis, sekali lagi masyarakat harus rajin untuk mengupdate data kependudukan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kalau misalnya anaknya sudah tamat SD, jadi harus diupdate walaupun hanya 1 orang. Diupdate menjadi SMP kalau misalnya dia masih sekolah lanjut SMP. Tapi kalau misalnya dia sudah berhenti sekolah berarti dia tamat SD. Sekali lagi ini dimaksudkan untuk tertib administrasi kependudukan itu bisa kita dapatkan. Tetapi sekali lagi bahwa ini harus sifatnya 2 arah. 2 arah itu dari masyarakatnya aktif, kemudian pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga aktif melakukan edukasi. Edukasi seperti ini selain kita turun lapangan secara langsung, sekali lagi juga kita bisa menggunakan media sosial melalui akun Facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Ya, masyarakat cukup mengklik laman itu, kemudian sudah bisa melihat kira-kira apa yang harus dilakukan kalau misalnya mengurus dokumen kependudukan, akta kelahiran, akta kematian, untuk perekaman KTP, apa syarat-syarat semua sudah terpampang di papan itu, semua sudah lengkap standar pelayanan, kemudian persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam melengkapi dokumen kependudukan. Kemudian yang selanjutnya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu terus melakukan validasi data, kemudian verifikasi, ditambah lagi dengan pemadanan data secara terus-menerus. Karena banyak juga diantaranya yang pindah keluar, itu tidak pernah melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang kepindahannya di luar daerah. Nanti misalnya nanti tiba pemilihan, orangnya sudah menghilang 4 tahun, tiba-tiba mau datang pemilihan, ada lagi, muncul lagi. Nah, harapannya kita adalah seperti ini, kalau misalnya dia keluar daerah untuk melaporkan peristiwa kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk diterbitkan surat pindahnya ke daerah yang ditujunya. Itu. Bahkan ada juga orang yang memang pada saat pemilihan datang kemudian pergi selamanya tidak pernah melaporkan itu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dicari dimanapun orangnya biar dicoklit di mana orangnya nih, apakah sudah meninggal atau bagaimana tidak bisa kita pastikan. Tapi sekali lagi ini bisa tertib administrasi kependudukan bisa kita raih kalau keaktifan itu sifatnya 2 arah, dari masyarakat sebagai sasaran, kemudian pemerintah sebagai pemberi layanan. Gitu. Ya, saya kira benar sekali Pak Kadis. Kalau kita lihat pengalaman Coktas yang di periode di bulan 4 barusan itu di Desember juga ini, itu benar bahwa ada pemilih itu yang dari Kementerian Luar Negeri, datanya dari Kementerian Luar Negeri, bahwa pemilih itu merantaunya di Abu Dhabi misalnya, Malaysia. Itu memang KPU langsung juga mencek di sana Pak, di tempatnya, di contoh baru itu di Kabawo. Ternyata yang bersangkutan memang masih berada di luar negeri, seperti itu. Karena kalau sudah kembali, KPU juga akan melaporkan itu sudah kembali, kemudian dilakukan tindak lanjut. Nah, ini memang saya kira sangat penting. Jadi masyarakat kita memang utamanya yang keluar negeri harusnya setibanya di kampung atau sudah kembali ke daerahnya harus melapor bahwa saya sudah kembali. Itu memang salah satu objek juga yang menjadi pencoklit yang dilakukan oleh KPU dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan. Begini, kalau ada kasus beberapa hari belakangan ini ada perantau
perantau Malaysia yang pergi merantau itu mulai dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an kemudian mereka sama sekali tidak terdaftar di database kependudukan karena memang pada saat itu belum siap terpusat, masih manual. Mereka pergi dengan KTP manual, tiba di sini mereka untuk mendapat layanan misalnya sakit-sakitan itu BPJS Kesehatan tidak bisa karena memang mereka belum terdaftar di database kependudukan. Saya kira hal-hal seperti ini memang kalau masyarakat misalnya pernah pindah di suatu tempat kemudian kembali lagi ke Kabupaten Muna, entah itu dari mau luar negeri atau dari daerah lain, untuk segera melaporkan keberadaannya pada pemerintah setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan-perubahan pada elemen data kependudukannya. Iya. Saya kira benar sekali Pak Kadis, karena itu juga salah satu objek yang dicoklit oleh Iya. KPU itu. Makanya penting sekali memang setiap masyarakat penduduk ini mengupdate dia punya data kependudukan. Teman pemilih, bahwa apa yang kita bincang-bincangkan pada hari ini bersama dengan Kadis Kependudukan dan Sipil Kabupaten Muna, bahwa ini juga bagian daripada mengedukasi bahwa begitu pentingnya data pemilih, apalagi berkaitan dengan pemilu dan pemilihan, sehingga ini juga bertujuan untuk melahirkan data pemilih ya yang akurat ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak Kadis, saya kira mungkin perlu ada closing statement atas bincang-bincang kita pada hari ini. Bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakat kita agar benar-benar memperhatikan mengupdate data kependudukannya, karena biasanya juga kan soal bantuan saja misalnya ternyata tidak pernah bisa diberikan kalau ternyata datanya tidak valid, dan rupanya salah satu kendalanya karena tidak mengupdate. Ya seperti salah satu contoh tadi yang umur di atas 100 tahun tadi itu dipikir sudah meninggal, ternyata masih ada, masih hidup yang bersangkutan. Ini karena tidak mengupdate. Itu mungkin Pak Kadis kami minta closing statement terkait ini. Oh iya, sebagai kalimat penutup saya bahwa jika ada masyarakat penyandang disabilitas yang tidak bisa berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengupdate data kependudukannya, cukup melapor kepada pemerintah desa, kemudian pemerintah desa menghubungi kami baik melalui WhatsApp atau akun Facebook kami untuk kami berkunjung di desa yang bersangkutan. Yang penting bahwa masyarakat harus mendapatkan hak-haknya sehubungan dengan kepemilikan dokumen kependudukan. Tugasnya pemerintah adalah hadir memberikan pelayanan kepada mereka. Kemudian kaitannya dengan pemilihan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna itu memiliki kewajiban untuk memberikan data yang reliabel, yang valid, yang sahih, kemudian yang akurat dan termutakhir. Supaya juga masyarakat dapat menyalurkan hak-hak demokrasinya di berbagai ajang. Yang jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak demokrasinya ya hanya karena persoalan kelalaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami tidak inginkan itu. Olehnya itu dibutuhkan sinergitas antara masyarakat kemudian dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan yang paling berkompeten adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU. Selama ini juga kami kebiasaan bekerja sama dengan KPU. Alhamdulillah, kalau misalnya teman-teman mulai dari PPS-nya seluruh perangkat dari bawah sampai ke atas, pada saat perekaman KTP di lapangan semua berpartisipasi. Bahkan teman-teman PPS atau apa sebutannya itu, bahwa mereka dari rumah ke rumah mengetuk pintu masyarakat, kan kami ada daftarnya. Mengetuk alamat itu segera untuk ke tempat perekaman KTP yang kami kunjungi di tiap desa atau tiap kecamatan. Saya kira ini adalah kerjasama yang perlu terus ditingkatkan, dan koordinasi seperti ini tetap harus digalakan, sehingga sekali lagi data-data yang dilahirkan itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Kadis. Demikian teman pemilih bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muna di podcast KPU Kabupaten Muna pada pagi hari ini, yang temanya terkait dengan pemecahan data pemilih berkelanjutan. Tentunya bahwa ternyata memang harus dibangun sinergitas ya, koordinasi dan kerjasama antar pihak ya dalam rangka kita melahirkan data pemilih yang akurat dan bertanggung jawab. Dan sekali lagi bahwa memang KPU Kabupaten Muna khususnya selama ini telah berkoordinasi dengan baik, bahkan continue dengan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk membangun data pemilih yang benar-benar akurat. Saya kira terima kasih Pak Kadis. Hari ini saya selaku host Andi Arwin, terima kasih atas perhatian dan semoga ke depan kita bisa bertemu kembali Pak untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan data pemilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.